Ini 14 Januari 2025, saya kembali membahas untuk Gold XAUSD. Seperti biasa teman-teman, kita ngomonginnya di Saxo kita ngomonginnya di Daily. Ada yang menarik tidak kalau teman-teman perhatikan? Tentu ada yang menarik. Apa yang menarik dari pembentukan hari ini atau pembentukan kemarin adalah dia nge-retest. Ini kan dia berhasil break dalam downtrendnya. Dia berhasil nge-read up dia, baru dia nge-retest. Saat ini dia going up kembali. Ya, saat ini dia going up kembali. Jadi ya, kita masih tetap, kalau misalnya kita ngomongin dalam daily-nya, ini kalau teman-teman tarik kan, supposedly ini adalah mengalami penurunan sebenarnya. Tapi kalau misalnya perhatian yang saya tunjukkan berdasarkan momentum dia dari 18 Desember sampai saat ini sudah going for bullish momentum. Tinggal nanti bagaimana dia menyelesaikan tugasnya untuk breakout atau tidak breakout di equal highs-nya. Untuk sekarang saya masih conviction terhadap buy position, walaupun kemarin dihajar satu candlestick full only drop ya. Tapi kalau teman-teman lihat nggak sebanding. Kenapa? Karena dropnya kemarin itu sebenarnya sama aja kayak pembentukan dia dalam 2 hari belakangan, dari hari Kamis dan hari Jumat. Dan saat ini pun juga rebound yang signifikan. Oke, so balik kita ke Wanda kita ngomongin H4 kita ngomonginnya naked chart. Di naked chart teman-teman lihat di sini dia dropping, nahan satu candlestick, ini drop sampai 2656.8 tapi still strong, dan teman-teman bisa perhatikan di sini dia bullish kembali, up and strong, really strong untuk setidak-tidaknya balik ke atas kembali. Kalau kita ngeliat di sini ada candlestick yang drop signifikan, ini candlestick jam 5 sore, pembukaan H4 jam 5 sore. Sangat amat signifikan sampai dia ninggalkan gapnya di berapa? 2679 sampai 2674. Yang nanti kita akan bisa ngeliat di H1-nya. Karena kita masuk di H1, nah di H1 ini adalah area tradingnya kita. Sebenarnya kemarin ini area 2660, 2658 salah satu area mapping saya. Tapi karena sudah malam, saya sudah tidak entry, saya sudah mencukupkan entryan saya, jadi saya tidak trade sama sekali di 2660, 2658. Walaupun ini area buy medium risk-nya saya sendiri. Nggak masalah, namanya rezeki selalu ada aja. Jadi kita fokus dengan apa yang akan terjadi di hari ini. Teman-teman lihat ada hal-hal yang menarik atau tidak? Jawabannya ada. Kenapa? Shadow-nya panjang-panjang. Artinya apa nih kalau teman-teman lihat shadow-nya panjang-panjang gini? Teman-teman paham bahwa dengan adanya shadow yang panjang-panjang mengartikan pembentukannya itu masih volatile. Ya, sangat amat volatile. Kenapa? Karena dia misalnya dari sini nih, teman-teman lihat candle, jangan yang candle ini deh. Opennya 2671. Ini kalau saya tunjukin pakai garis. Opennya dia di 2671. Di sini dia open. Ya. Ini open. Ini yang ini 2675. Ini dia open. Highest-nya 2672. Ya, 2672. Lowest-nya dia turun sampai ke 2663. Tapi close-nya di 2669. Artinya apa? Kalian mau nge-sell, mau nge-buy, kalau misalnya posisinya salah, mati. Contoh, kalian di sini kalian nge-buy, dia drop di sini, kalian stop loss. Kalian buy lagi, dia drop di sini, kalian stop loss. Terus kalian mau masuk sell karena ngelihatnya dia bisa mengalami penurunan signifikan. Diajak naik lagi. Atau kalian bisa profit. Di sini kalian nge-sell, dia drop, kalian profit, kalian sell continuation, drop. Di sini kalian lihat, oh ini ada ujung liquidity, saya pasang buy di sini, lalu dia naik. Ini artinya market sedang menunggu new wave ya. Karena apa? Karena ya volatile. Jadi banyak banget pergerakan yang narik-narik seperti ini. At least kalau misalnya kita mau trade dalam kondisi seperti ini adalah malah either kita menyesuaikan stop loss kita, ya menyesuaikan stop loss kita, atau kita berharap dalam momentum-momentum yang singkat saja. Oh, kok singkat saja malah jadi kayak ini ya, kayak game gitu. Oke, jadi kalau saya teman-teman perhatikan di sini panjang-panjang tailnya. Kalau saya hapus tanpa pakai tail, kita akan ngelihat the lowest level this one. Ini adalah area, ya tentu area kemarin juga lah, 2660, 2658. Area saya juga sebenarnya teman-teman. Untuk highest-nya di mana? Nah, ini kan pertanyaan yang bagus. Highest-nya di mana? Di sini. 2672 adalah the highest-nya. Kalau kita ngambil sampai dia paling atas, ini paling atasnya ini 2674. Jadi 2674, 2672. Ini area apa dong namanya? Nah, pertanyaan yang bagus. Area apa dong ini namanya? Maka ini saya anggap sebagai area sell pertama, only for sell scalping. Kenapa sebatas sell scalping? Tentu kita ngelihat adanya momentum yang bagus penguatan dari XAUSD kembali. Satu itu dulu.
Kedua, kita ngeliat dia di retest berkali-kali. Sini sekali, sini 2 kali, sini retest ke 3 kalinya. 3 kali ngeretest semuanya sama-sama bentuknya doji, teman-teman. Up, naik, drop, ketahan di tengah. Up, naik, drop, ketahan di tengah. Up, naik, drop, dan ketahan lagi di tengah. Semuanya sama-sama bentuk doji. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari sebelah kirinya, kalau kita ngomongin basicnya aja, sebenarnya ini adalah level yang nahan mereka. Kotak ini, this one, ini adalah level yang nahan mereka. Ya, cuman nggak perlu saya terlalu detail sampai ke level-level tersebut. Kita fokusnya 74 sama 72 aja. Kita ambil dari shadow-shadownya aja dulu, karena kita tahu volatile, kita bisa paham volatility dari market. Jadi kita berharapnya dia nanti makan di shadow untuk drop kembali. Kenapa? Karena ini bisa kita ngeliat dalam lower time frame. Makanya saya bilang hanya sebatas scalping. See? Di M15 ini masih gambarannya adalah shadow. Di M5 harusnya sudah mulai kelihatan candlenya. Nah ini drop, up sekali naik, tapi akhirnya dia mengalami drop signifikan. Jadi kita bisa manfaatkan only on that level. Hanya di level tersebut saja yang bisa kita manfaatkan untuk sell pertama kali kita. Now saya akan ngomongin kalau misalnya kita tarik Fibo H1 up dari sini drop sampai paling bawah, swing high to swing low. Di manakah area oke buat entry? Satu oke ya dari 79, 2689, 374 jauh ya. Dan ini adalah area sell saya kemarin, yang mana kita di Grokon sell di 91, 90. Alhamdulillah profit lumayan signifikan, sangat amat signifikan malahan. Dan 618 nya ada di 2682. Jadi next sell-nya saya adalah 2682, 2684. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini juga salah satu area yang cukup menarik. Ini saya hapus biar gak pusing. Ini saya hapus. Nah, ini adalah area yang cukup menarik. Kenapa? Karena sebelumnya, ini saya ganti garis biar gampang lihatnya. Sebelumnya dia bentuk base, di sini dia bentuk base dulu. Dan akhirnya dihajar satu candlestick drop ini. Baru mulai pendarahannya dari sini. Tap terus. Ya. So kalau misalnya ditanya di mana saya akan entry, sell lanjutan adalah 82 sampai 84. Jadi pertama sell terdekat saya adalah 7274. Ini adalah sell scalping only. Ya, scalping, totally scalping. Manfaatkan di lower time frame, makan di M5, M15, 10, 15 pips cukup. 5 pips pun kalau teman-teman sudah entry itu pun juga actually enough. Nextnya adalah sell high risk 82, 84. Nanti siang saya live kembali, jadi nanti teman-teman bisa pantau juga bersama-sama dengan saya. Buy terdekat di mana? Ya, buy terdekat adalah 6058 ini aja. Ya, selama dia nggak gerak dimanapun, ini masih akan ngebentuk base. Kalau misalnya ini ngebentuk base, maka dia akan tektokan. Kalau dia tektokan, maka dia akan pergerakannya only sideways. Jadi drop up gitu sampai dia break salah satunya. Ya, menurut saya ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Satu, buy-nya di sana. Dan untuk buy terdekat ada atau enggak, ini seandainya saya ubah jadi M15, sebenarnya nggak ada kelihatan juga kecuali pembentukan-pembentukan yang sudah terjadi sebelumnya, which is this one di 2667. Ini ada gambar yang menarik karena dia order block. Di sini ada base yang nahan, lalu dia going up strong, tapi tetap karena dia up and down terus sampai dia makanin habis. Ini kita anggap sebagai invalid zone. Ya, zonanya masih invalid. Jadi kalau sekarang lihat sih nggak ada yang begitu menarik, teman-teman. Ya, pembentukannya nggak ada yang begitu menarik. Secara momentum tentu ini sell-nya lumayan signifikan. Jadi kita bisa ride way for sell di H1. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di daily, still going for bullish momentum. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita pantau apa ini? Yang perlu kita pantau adalah only 2674, 2672-nya aja. Seandainya 2674, 2672-nya breakout, maka kita bisa menunggu sampai nanti dia drop kembali, makan di area bawah 2660, 2658 selama 60-nya nggak di break oleh XAUUSD. Ya, ini kemarin area medium risk karena sudah dicicil, kita anggap sebagai area high risk. Lalu nextnya adalah 5452 untuk buy positionnya. Jadi sekarang ada 4 zona. Zona sell pertama 7274 sell scalping only, 8284 high risk only for 82 jika nggak breakout. Buy-nya ada di 6058 selama 60 nggak di breakout di H1. 5452 ini untuk buy lanjutannya. Ya, jadi hitungan 5452 ini menurut saya akan menjadi salah satu area yang oke juga buat kita entry. Dan harusnya sih masuk medium risknya saya nih. 5452 ini masuk medium risknya saya. But let's see aja nanti gimana ke depannya. Dan maybe that's all, teman-teman. Jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan cara trade yang kalian jalankan. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup.
Dan teman-teman di publik juga jangan khawatir, karena videonya saya juga akan upload di YouTube saya kembali. Thank you.